Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 907-999. Bagi rubah kecil di depannya, Kevin Ye tentu saja punya rencananya sendiri. Gadis berbaju ungu itu juga mendengarkan dengan sangat tulus perkataan Kevin Ye, tetapi dia tidak merasa tidak puas dengan pernyataan Kevin Ye, sebaliknya, dia memiliki sedikit rasa bangga dan penasaran di dalam hatinya. Bagaimanapun, orang abadi pertama dari 9 alam memiliki misi untuk dikirim kepadanya, yang merupakan kehormatan besar baginya. Mengabaikan rasa penasaran Lin Sailing, Kevin Ye hanya melambaikan tangan kepada gadis berbaju ungu dan berkata, "Rubah kecil, biarkan dia tinggal di kota langit ini untuk sementara waktu. Sedangkan kamu harus bekerja keras untuk melakukan perjalanan ke Gunung Maoshan untuk kami." Kevin Ye mengatakan ini, baik gadis berbaju ungu maupun Lin Sailing adalah salah satu yang terkejut. Ketika dia menyebut Maoshan Lin Sailing, dia tentu saja memikirkan orang tuanya di dunia, tetapi gadis berbaju ungu itu sangat berbeda. Yang dia pikirkan adalah kata-kata pendeta Tao Ziang, pembantaian Maoshan dihancurkan. Maoshan. Hampir pada saat yang sama, Lin Sailing dan gadis berbaju ungu itu menangis. Kevin Ye mengangguk, "Ya, itu Maoshan." Kata-kata pendeta Tao Ziang telah beredar di hati kita. Aku sangat bingung. Aku ingin melihat apakah sekte Maoshan telah hancur atau tidak. Kata-kata Kevin Ye secara langsung mengungkapkan dua pesan kepada gadis berbaju ungu. Pertama, Kevin Ye tidak tahu tentang kehancuran Maoshan. Kedua, Kevin Ye tidak mempercayai kata-kata Ziang. Oleh karena itu, Kevin Ye ingin mengirim rubah kecil di depannya ke Gunung Maoshan untuk mencari tahu kebenarannya. Di hadapan Kevin Ye, gadis berbaju ungu tidak pernah bergeming, dan berkata, "Tidak, hambamu akan mematuhi perintah yang abadi." Sambil berkata, rubah berekor 9 ini tidak ragu-ragu, sosok cantik itu berubah, menjadi cahaya ungu yang menghilang di langit malam. Kepergian gadis berbaju ungu itu memengaruhi hati Tommy Ye yang besar dan kasar. Saat ini, Tommy Ye menatap langit yang setengah lingkaran dalam kegelapan tanpa kembali kepada Tuhan. Kenapa, wanita secantik itu benar-benar terburu-buru untuk datang dan pergi? Michael Liu menepuk bahu Tommy Ye dan berkata dengan senyum konyol. Tommy Ye tersenyum masam, akhirnya menatap langit yang gelap tak terbatas dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku berkata, "Jangan melihatnya. Jika kamu melihatnya lagi, kamu akan menjadi batu istri. Selain itu adalah rubah iblis. Apakah kamu mengerti cara khusus iblis manusia?" Melihat mata Tommy Ye masih lurus, Michael Liu sekali lagi bercanda. Tampaknya telah hancur oleh pikirannya. Tommy Ye jarang dan wajah tua yang pemalu memerah, tergagap. "Liu, bocah Liu, apa yang kamu bicarakan? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Melihat mata Tommy Ye yang tidak sabar, Michael Liu tidak menanggapinya dengan serius. Dia berkata sambil tersenyum, "Sama-sama. Sama-sama. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Ayo kita bertanding lagi." "Baiklah, Bibi saja. Aku khawatir beberapa orang akan dipukuli dan berteriak minta ampun nanti." Jangan meremehkan orang, Bos Ye. Bagi Tommy Ye, seorang maniak pertempuran mungkin adalah obat penyembuh terbaik. Setidaknya itu bisa membuatnya melupakan sesuatu untuk sementara. Sambil tersenyum tipis, Kevin Ye dan Lin Sailing mengabaikan Liu Mingzuan dan Tommy Ye yang sedang bermain-main. Keduanya berpelukan dan menuju ruang tamu kota langit. Dan saat ini, wajah Lin Sailing tampak aneh. Kevin Ye terkekeh dan bertanya, "Tarian kupu-kupu, masih memikirkan Maoshan?" Tidak menyangkal, Lin Sailing berbisik, "Pasang surut, kamu baru saja mengatakan bahwa Maoshan dihancurkan oleh orang-orang, apakah itu benar?" Kevin Ye menghela napas, "Tarian kupu-kupu, jangan khawatir, aku baru saja mendapat berita. Mengenai apakah berita itu benar atau tidak, itu tidak diketahui." Setelah suara itu, Kevin Ye melanjutkan, "Tetapi rubah kecil itu juga merupakan kultivasi puncak Tianyuan. Kekuatan kakinya seharusnya sangat cepat. Kali ini, informasi yang akurat akan dikirim kembali paling cepat besok." Meskipun Kevin Ye berkata demikian, Lin Sailing masih gelisah di dalam hatinya. Jari-jari yang dijepit oleh Kevin Ye tidak dapat menahan gemetar, meninggalkan jejak keringat. Mendongak, Lin Sailing dengan gugup menatap Kevin Ye dan berkata, "Pasang surut, kamu mengatakan aku, orang tuaku, tidak akan ada apa-apa." Atas kekhawatiran dan ketakutan Lin Sailing, Kevin Ye sendiri tidak percaya diri. Ingin menghibur Lin Sailing, tetapi kebohongan ini tidak dapat diutarakan Kevin Ye,
Akhirnya Kevin Ye hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Tarian kupu-kupu, aku tidak ingin menipumu. Tetapi jujur saja, tidak ada yang tahu apakah itu kecelakaan atau tidak. Sekarang bagi kita, kita harus melakukan yang terbaik untuk mematuhi takdir. Pada saat ini, Kevin Ye sekali lagi merasakan ketidakberdayaan. Jika kultivasi Kevin Ye hari ini dapat melampaui manusia dan abadi, dia tidak perlu terlihat begitu sedih. Jika Anda memiliki kultivasi abadi, Anda dapat memanggil hantu dengan bebas. Jika Anda bertanya sedikit, Anda akan mendapatkan jawabannya secara alami. Sayangnya, Kevin Ye hari ini tidak sama seperti sebelumnya. Apa yang tampak mudah pada masa itu sekarang lebih sulit daripada pergi ke surga. Memegang tangan Kevin Ye dengan erat. Meskipun dia tahu Kevin Ye mengatakan yang sebenarnya, Lin Sailing masih tidak bisa mempercayainya. Baik Ling Kecheng maupun Miao Cui Feng, orang tua Lin Sailing telah bersama selama lebih dari 10 tahun. Jika mereka meninggal, tidak apa-apa. Namun, sekarang mereka terlibat karena diri mereka sendiri. Saya khawatir ini akan menjadi hambatan di hati Lin Sailing. Mengetahui bahwa Lin Sailing sedang dalam suasana hati yang buruk, Kevin Ye sekali lagi menamparkan tangan giok Lin Sailing dengan tangannya yang besar dan berkata, tarian kupu-kupu, semua hal di dunia ini adalah takdir. Kamu dan aku, yang mempraktikkan Taoisme, seharusnya tidak terlalu gigih. Meskipun kata-kata Kevin Ye, kebenarannya adalah kebenaran seperti itu, tetapi rasa sakit siapa yang mengerti secara psikologis. Kekhawatiran seperti ini terhadap orang tua tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Melihat bahwa dia mengatakan ini dengan sangat hati-hati, Lin Sailing di sekitarnya masih tidak mendengarkan selama setengah menit. Kevin Ye hanya bisa tersenyum pahit untuk sementara waktu, dan kemudian mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Tanpa disadari Lin Sailing, tangan anlusan milik Kevin Ye telah dijepit di pantat Lin Sailing Hunyuan dengan keras. Lin Sailing terkejut, Ying Ning pun terdiam. Kemudian wajah cantik itu memerah, matanya yang indah menoleh, dan tidak dapat menahan diri untuk menatap Kevin Ye dengan malu-malu. Kevin Ye tersenyum jahat dan berkata, baiklah, gadis kecil, jangan pikirkan masalah-masalah itu. Kita masih punya pekerjaan rumah yang harus dilakukan malam ini. Mendengar pekerjaan rumah 2 kata, Lin Sailing tidak punya alasan, hatinya meledak karena malu, matanya yang indah jaoren, air lingling, keinginan napas itu tidak bisa hidup di perut yang mendidih dan panas. Meskipun sedikit emosional, Lin Sailing dengan lembut mendorong telapak tangan ajaib Kevin Ye dan berkata, maaf, aku benar-benar tidak tega melakukan itu malam ini, kalau tidak, kita akan punya hari lain. Sambil mengatakan Lin Sailing, ledakan permohonan genit. Namun, Kevin Ye tertawa dan berkata dengan senyum jahat, Xiao Nizi, apa pendapatmu tentang biji melon kepala kecilmu? Yang kubicarakan bukanlah kesenangan di ranjang, tetapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Lin Sailing merasa aneh. Dan Kevin Ye adalah dewa misterius yang memimpin, di telinga Lin Sailing berbisik beberapa kata. Membuat wajah Lin Sailing memerah. Lin Sailing secara alami tahu bahwa penjahat di sekitarnya sengaja mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia mengeluarkan suara genit yang cepat, dan jatuh pada Kevin Ye. Sambil menghentakkan kakinya, dia bergumam, dasar penjahat, kau tahu bagaimana mempermalukanku. Kau pasti telah menyesatkan dan menggodaku tadi. Kau mati saja. Bab 908. Malam di kota langit begitu sunyi, tidak ada riak air yang dapat memercik. Di bawah sinar bulan yang terang, Kevin Ye dan Lin Sailing berpegangan tangan dan berjalan di taman belakang kota langit seperti peri. Artinya, semua orang di shift ketiga malam itu sudah memasuki alam mimpi. Kalau tidak, mereka akan ketakutan oleh kedua hantu ini. Namun, jika benar-benar dikatakan, luas lantai villa kota langit milik Kevin Ye ini benar-benar tidak kecil. Pria dan wanita muda itu berjalan bergandengan tangan untuk waktu yang lama sebelum mereka dapat berjalan di sekitar villa di kota langit. Menghadapi sinar bulan, wajah cantik Lin Sailing menatap Kevin Ye dari waktu ke waktu. Ekspresinya terkadang fokus dan terkadang terobsesi. Tampaknya tidak cukup untuk melihat yang sama. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Lin Sailing untuk kembali sadar dan berkata kepada Kevin Ye, pasang surut, susunan roh pengumpul 5 elemen yin dan yang terbalik di kota langit tidak terlalu bagus, mengapa Anda tiba-tiba ingin mengatur ulang susunan di sini? Selama ini, kota langit menggunakan formasi pengumpulan roh 5 elemen terbalik yin dan yang. Meskipun formasi ini hanya formasi dasar, ia dapat membalikkan langit dan bumi yin dan yang, mengumpulkan roh di sepanjang jalan, dan bertahan melawan kebalikannya. Ini adalah formasi perlindungan gunung yang bagus di dunia. Namun, saat ini,
Kevin Ye tiba-tiba memiliki keinginan dan ingin mengubah formasi kota langit, yang membuat Lin Sailing merasa sedikit aneh. Atau lebih tepatnya, hati Lin Sailing memiliki firasat yang sangat buruk, sepertinya sesuatu yang penting akan terjadi di villa Kevin Ye di kota langit. Mengenai keraguan Lin Sailing, Kevin Ye hanya tersenyum dan berkata, tarian kupu-kupu, susunan roh pengumpul 5 elemen terbalik yin dan yang memang efektif, tetapi bagaimanapun juga itu adalah susunan utama. Baik pertahanan maupun kemampuan untuk mengumpulkan aura terbatas. Sekarang kultivasiku berada di puncak di Yuan, dan lagu Hunyuan Yiki tetap berada di level kelima. Susunan ini tidak cocok untukku. Jadi, aku ingin mengubah tata letak susunan kota langit untuk sementara. Lin Sailing mengangguk dan merasa bahwa kata-kata Kevin Ye masuk akal. Namun, kewaspadaannya tidak berkurang. Dengan ragu, dia memutar matanya ke arah Kevin Ye, dan Lin Sailing bertanya mengikuti kata-kata Kevin Ye, naik turun, susunan seperti apa yang ingin kau susun ulang di kota langit. Kevin Ye mencubit ujung hidungnya dan berkata dengan senyum malu, itu bukan susunan tingkat tinggi. Itu paling banyak susunan tingkat menengah. Itu adalah susunan Liuding Liu Jia Qiankun Yuan Yuan. Seketika wajah Lin Sailing menjadi sangat jelek, sedikit rasa panik segera terlintas di mata indah Lin Sailing. Susunan Liuding Liu Jia Qiankun Yuan Yuan. Naik turun, meskipun susunan ini hanya susunan perantara di negeri dongeng, itu adalah kombinasi dari serangan dan pertahanan, dan tidak memiliki efek mengumpulkan roh. Pada saat yang sama, Lin Sailing bertanya, naik turun, kamu jujur mengatakan kepadaku, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu mengalami masalah baru-baru ini? Aku tidak ingin kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Kevin Ye segera menunjukkan senyum masam di wajahnya, dan kemudian dia mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya dan menyalakannya. Cahaya api yang mengerikan, dengan sedikit asap, menyebar di udara gelap. Tertekan setelah menghisap sebatang rokok, Kevin Ye ini hanya dengan enggan menunjukkan senyum, kepada Lin Sailing, tuangkan juga tidak bisa menyembunyikanmu. Lin Sailing tidak membuka mulutnya, hanya menahan langkahnya sendiri, dengan sepasang mata yang lembut itu, dengan kebencian yang tak tertandingi terhadap Kevin Ye. Kevin Ye tidak tahan. Dia bahkan berkata, tarian kupu-kupu, jangan menatapku dengan mata seperti itu. Aku akan malu. Setelah hening sejenak, Kevin Ye akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, baiklah, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Ini bukan masalah besar. Formasi Liuding Liu Jia Qiankun Gu Yuan memang formasi dengan kekuatan serangan dan pertahanan yang kuat. Aku memilih formasi ini karena aku harus menghadapi provokasi dari pintu ke pintu dari agama Buddha dan Taoisme di dunia manusia yang mungkin akan kuhadapi dalam waktu dekat. Dua aliran agama Buddha dan Taoisme di dunia. Mengapa mereka datang kepadamu? Lin Sailing tidak mengerti. Kevin Ye, dengan senyum pahit, berbalik untuk memegang wajah kecil Lin Sailing yang cantik dan berkata, karena aku, Kota Langit, telah menahan penguasa Gunung Kunlun, Zentian. Terlebih lagi, aku tidak tahu obat apa yang telah kuminum. Dua penganut agama Buddha dan Tao di dunia manusia juga menghitung akun pencucian darah Gunung Maoshan di kepalaku. Selain itu, aku pernah membunuh seorang murid Kunlun dan seorang tetua Kunlun di luar Kota Langit, jadi cepat atau lambat sekte-sekte yang disebut mulia dan terhormat ini akan datang ke pintu kita. Kevin Ye berbicara dengan banyak kata. Meskipun dia menghadapi kekuatan paling kuat dalam mengolah kebenaran di timur, dia tidak memiliki banyak rasa takut. Dia bahkan merasa sedikit bersemangat dalam kata-katanya. Menjadi Lin Sailing, gigi cangkangnya menggigit, tanpa ampun berkata, sekelompok orang ini memancing ketenaran. Terkutuklah. Di mata Lin Sailing, tidak ada perbedaan antara baik dan jahat saat ini. Bagaimanapun, selama itu mengancam Kevin Ye, Lin Sailing akan menganggapnya jahat. Ini tidak ada hubungannya dengan baik dan jahat, hanya dengan suka dan tidak suka di hati seseorang. Melihat ke belakang, Lin Sailing menatap Kevin Ye dan berkata lagi, pasang surut, prestasimu dan aku sudah berada di puncak dunia manusia. Bahkan jika kita berhadapan dengan sekte-sekte yang mulia dan terhormat di dunia manusia, apa yang kita takutkan? Membunuh salah satu dari mereka adalah masalah besar. Bahkan jika kita membunuh semua semut ini, itu bukan masalah besar. Saat ini, Lin Sailing jarang menunjukkan sisi kasarnya, tetapi ini normal. Bagaimanapun, mereka yang mengancam Kevin Ye, menurut pendapat Lin Sailing, semuanya adalah orang-orang terkutuk. Kata-kata Lin Sailing bukanlah hal yang tidak mungkin, bahkan cara penanganan yang paling sederhana sekalipun. Jadi Lin Sailing tidak dapat memahami mengapa Kevin Ye harus mengatur ulang susunan di Kota Langit.
Kevin Ye mencubit ujung hidungnya dan berkata sambil tersenyum masam, tarian kupu-kupu, membunuh semua semut mall ini bukanlah sesuatu yang tidak kupikirkan. Tetapi kamu harus tahu bahwa bahkan dunia manusia juga merupakan harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Lebih baik bagi kita untuk berurusan dengan beberapa ahli yang bersedia melompat keluar. Setelah suara itu, Kevin Ye melanjutkan, selain itu, kamu telah mencapai puncak manusia dan makhluk abadi, dan guntur surga menggantung di atas kepalamu. Pembunuhan yang tidak beralasan hanya buruk untukmu sekarang, tetapi tidak baik untukmu. Selain itu, kita tidak berada di negeri dongeng sekarang. Ada Howard Zhang, Michael Liu dan Liu Nanrong di Kota Langit. Mereka semua tidak bersalah. Jika kamu bertarung dengan para biarawan itu, tidak baik untuk bertarung di level itu setelah itu mempengaruhi ikan di kolam. Lin Sai Ling mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Leng Sen setengah berdering, akhirnya juga mengangguk. Tidak dapat dipungkiri bahwa strategi Lin Sai Ling adalah yang paling sederhana, sedangkan rencana Kevin Ye adalah yang tertua dan kerugiannya paling sedikit. Tetapi itu naik turun. Meskipun susunan Liu Ding Liu Jia Qiankun Yuan Yuan adalah susunan tingkat menengah, cukup sulit untuk mengaturnya sesuai dengan pencapaianmu dan aku saat ini. Kita berdua dapat menanggung beban langit dan bumi, tetapi kita harus menghabiskan setidaknya 6 orang di negeri dongeng atau 6 harta spiritual. Di mana kita dapat menemukan benda-benda ini dalam satu waktu. Menghadapi pertanyaan Lin Sai Ling, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, hei, tarian kupu-kupu, jangan khawatir. Karena aku ingin mengatur susunan ini, Lingbao secara alami sudah lengkap. Lihat. Setelah itu, Kevin Ye melambaikan tangannya, dan beberapa sinar cahaya di platformnya mulai menyala, menyinari langit kota. Bab 909. Pada saat Lin Sai Ling ragu-ragu, 6 cahaya berbeda tiba-tiba muncul di kota langit yang gelap. 6 warna yang berbeda bertemu satu sama lain dan terjalin menjadi gerakan yang indah. Gong dan genderang mencolok dan bendera warna-warni berkibar, yang membuatnya tampak seperti kumpulan Lingbao. Salah satu dari 6 harta spiritual yang ditampilkan di udara cukup baik untuk membuat orang-orang di dunia manusia mengeluarkan air liur. Demi harta spiritual ini, sekte-sekte yang terhormat dan baik itu berani melakukan bahkan membunuh orang dan mencuri barang. Cahaya tak berujung ini menutupi seluruh kota langit, belum lagi Lin Sai Ling yang menyilaukan. Bahkan Kunlun Zhang Jiao Zentian, yang telah duduk dengan tenang di ruang pelatihan di lantai 3 kota langit, telah terbangun. Meskipun belum beberapa jam setelah dia keluar dari ruang sumi gadis berpakaian ungu, dia telah berlatih meditasi sepanjang waktu, dan tubuhnya yang lemah telah memulihkan 70% kekuatannya setelah menyerap aura kota langit. Melihat cahaya yang menyilaukan di luar jendela, langit yang bergetar adalah sebuah roda, jadi dia bangkit dan menempelkannya di tepi jendela Prancis yang besar di lantai 3. Awalnya, dia masih penasaran. Ketika dia melihat pedang terbang dan bendera 5 warna di luar jendela, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi luar biasa. Pertama, ledakan kekacauan, dan kemudian menelan ludah dengan putus asa. Saat ini, langit yang bergetar tidak dapat mempercayai matanya, dengan putus asa menggosok matanya dengan jari-jarinya yang tua, takut bahwa dia sedang bermimpi. Ya Tuhan, senjata ajaib. Ada begitu banyak alat ajaib di kota langit. Selain itu, masing-masing senjata ajaib ini mengungkapkan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Tampaknya salah satu dari mereka dapat menandingi cambuk Kunlun. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Pada sore hari, pertama Pil, sekarang Linglang penuh dengan senjata ajaib, ditambah kota langit 3 saingan besar alam puncak Tianyuan dari Master, ini telah sepenuhnya membalikkan pandangan dunia Zhen Tian. Dalam pandangan Zhen Tian, jika kota langit ingin mendirikan sebuah sekte, itu pasti yang paling penting di seluruh timur. Amitabha. Untuk menekan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya, dia dengan cepat memanggil sebuah nomor dan bergumam dengan suara rendah, benarkah apa yang dikatakan anakmu itu benar? Dia tidak hanya bisa berlatih dan, tetapi juga memurnikan senjata. Kalau tidak, tidak mungkin menjelaskan dari mana senjata ajaib ini berasal. Melihat harta karun ajaib yang berterbangan di langit di luar jendela, mulutnya sudah penuh dengan kata-kata, dan hatinya penuh dengan keserakahan, begitu banyak senjata ajaib yang kuat, jika semuanya milik Gunung Kunlunku, itu akan luar biasa. Pada saat itu, Kunlun akan menjadi gerbang terpenting di timur, bahkan di dunia, dan mengembalikan kejayaan zaman kuno. Jangan katakan itu mengejutkan. Akan sangat serakah bagi para praktisi sekte manapun di dunia untuk melihat begitu banyak senjata ajaib. Semua orang menginginkan hal-hal yang baik. Ini adalah kesalahan umum semua orang, bahkan para biksu yang telah mencapai Tao tidak terkecuali.
Meskipun matanya serakah terhadap alat-alat ajaib yang terbang di langit, matanya masih malu-malu dan menatap dua sosok di halaman rumput. Bagaimanapun, ada dua master di puncak Tianyuan. Jika mereka ingin merebut senjata ajaib, itu hanya mimpi. Sambil mendesah kebaikan, dia menarik kepalanya dengan enggan. Bagaimanapun, dibandingkan dengan kehidupan, senjata ajaib lebih berharga daripada kehidupan. Di tengah malam, apa yang ingin dilakukan anak laki-laki keluarga Ye dengan begitu banyak senjata ajaib? Gu Zentian bergumam di mulutnya dan mengumpulkan sedikit keberanian. Dia mencondongkan tubuh ke jendela lagi untuk melihat apa yang ingin dilakukan Lin Sailing dan Kevin Ye. Sikapnya masih seperti pencuri. Lin Sailing dan Kevin Ye telah memperhatikan dinamika gempa bumi, tetapi mereka memiliki pemahaman yang baik. Tak satu pun dari mereka memperhatikan Taois yang ceroboh seperti itu. Berdiri di bawah langit malam, mata yang indah itu berputar dengan lembut dan melihat Lingbao yang terus berputar di langit. Guntur dan api dengan teratai, bendera 5 warna angin dan awan, bendera peri pengumpul, gong dan genderang, segel Suantian, 7 harta karun labu awan api, dan 1 adalah pedang Kaisar Suanyuan. Untuk senjata ajaib di langit ini, Lin Sailing seperti harta keluarga, satu persatu dari mulutnya berkata. Tentu saja, ini juga berdasarkan pemahaman Kevin Ye. Bagaimanapun, semua harta ini adalah pertemuan Kevin Ye yang lebih dari 10 yuan. Bahkan jika Lin Sailing belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia pernah mendengarnya. Berbalik, Lin Sailing tiba-tiba tersenyum jahat, pasang surut, harta karun spiritual ini adalah milikmu. Apakah kamu benar-benar ingin menggunakannya untuk mengatur susunan Qian Kun Yuan Yuan dari Liu Ding Liu Jia? Kevin Ye mencubit ujung hidungnya dan berkata, ketika itu luar biasa, wajar untuk menggunakan cara yang luar biasa. Terlebih lagi, itu hanya untuk mengatur pertempuran, bukan untuk menghancurkan mereka. Ketika susunan itu disingkirkan, mereka akan dapat melihat matahari lagi. Lin Sailing mengangguk terlebih dahulu, tetapi kemudian dia terkekeh, naik turun, ambillah tingkat bawaan dari susunan Lingbao, aku khawatir seluruh 9 alam itu sama sepertimu. Dan hanya ada 6 dari mereka. Setelah memikirkannya, aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia Xianfan yang bisa sebesar dirimu dengan senyum konyol. Lin Sailing terus menggoda, aku sedikit penasaran sekarang. Kekuatan abnormal dan aneh apa yang dimiliki susunan surga dan bumi Liu Ding Liu Jia yang disusun dengan 6 harta spiritual bawaan. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, sebenarnya, sejujurnya, aku juga sangat penasaran. Kemudian mereka saling memandang dan mengangguk. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, baiklah, gadis kecil. Karena kita ingin melihat kekuatan susunan ini, kita tidak perlu bicara omong kosong. Mari kita mulai sekarang. Kau baik-baik saja, aku juga baik-baik saja. Ling mengangguk cepat. Kemudian, Lin Sailing berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di taman di halaman depan kota langit, tetapi tiba-tiba datang ke taman belakang kota langit, di atas kolam ikan. Dan tubuh Kevin Ye juga tiba-tiba bergetar, muncul di tepi dapur kota langit. Kedua orang ini adalah warisan dunia abadi, dan hal semacam ini bukan hari pertama dilakukan, jadi pencarian dua tempat di surga dan bumi cukup akurat. Pertama-tama, ada teratai salju putih di taman belakang kota langit. Kekuatan sihir tertinggi Lin Sailing meresap ke bunga teratai salju ini, dan kemudian perlahan-lahan naik untuk bersinar di langit. Di halaman depan kota langit, Kevin Ye mengikutinya, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan gelap, dan bentuk tubuhnya kemudian melonjak, dan tubuh asli Dewa Iblis melonjak gila-gilaan. Pria dan wanita ini, satu hitam dan satu putih, satu yang dan satu yin, satu qian dan satu kun terjalin dan bekerja sama satu sama lain, membuat seluruh kota langit berubah. Bersembunyi di ruang latihan di lantai 3, Anda dapat melihat dengan jelas. Tanah seluruh kota langit ditutupi oleh cahaya, dan halaman di bumi mulai menghilang. Sebaliknya, sebuah lingkaran besar, hitam dan putih, berputar satu sama lain. Takut langit berguncang, ini hanya menekan suara untuk berteriak, ikan yin dan yang, ini ikan yin dan yang. Mereka, apakah mereka akan mengatur pertempuran?